Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau baik bagi kami. Pagi hari ini kami menikmati kasih kemurahan-Mu yang tidak habis-habisnya di dalam hidup kami. Kalau hari ini kami ada, semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Kami hidup semua karena pertolongan-Mu. Pagi hari ini kami merendahkan diri. Kami mau memuji dan menyembah-Mu. Kau hadir di tengah kami ya Roh Kudus. Mengelawat setiap kami umat-Mu. Di dalam nama Yesus kami serahkan ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Tidak ada Allah yang dapat kami sembah selain Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Tinggi
kami sanjung Engkau Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Hanya Engkau satu-satunya yang kami sembah. Hanya Kau satu di hatiku. Sekali lagi ku sembah Engkau Tuhan. Engkau Allah yang perkasa. Amin. Satu-satunya di dalam hidup kami. Hanya Engkau satu-satunya yang kami sembah di pagi hari ini. Mari sembah Dia, mari sembah. Kami sembah, kami muliakan. Haleluya, haleluya.
Saya undang Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita mau agungkan Dia, Raja di atas segala raja, Allah yang bersemayam di atas tahtanya pagi hari ini. Segala pujian penyembahan kami hanya kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, our God. Muliakan Dia, katakan haleluya. Lord, menenangkan. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, our God. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. His pagi hari ini kami umat-Mu siap untuk memuliakan Engkau, Raja di atas segala raja. Biar segala yang bernafas memuji Engkau. Haleluya. Mari pagi hari ini saudara yang siap untuk memuji Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Saudara bersuka cita pagi hari ini? Amin. Mari beri salam kiri kanan saudara, katakan mari memuji Tuhan. Dia Allah yang baik. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan, sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia.
Saudara, mari pagi hari ini kita lebih lagi bersuka cita di hadapan Dia, Allah yang berkarya di dalam hidup kita, yang menebus saudara dan saya. Haleluya. Mari bersuka cita sebab kasih setianya tiada berkesudahan. Firman Tuhan, dan kita juga akan memberikan persembahan. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa. Bapak, terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur bila pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu. Kini saatnya kami akan mendengarkan kebenaran-Mu. Sebelumnya kami ingin memberikan persembahan kami, persembahan syukur kami dan juga perpuluhan. Tuhan, Kau berkati Tuhan setiap kami anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan apa yang kami persembahkan bisa untuk memperlebar kerajaan-Mu, khususnya di gereja-Mu ini. Terima kasih Bapa, sungguh kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan memberikan yang terbaik. Haleluya, amin. Amin. Engkau Allah kekuatan kami. Engkau kemuliaan kami ya Tuhan. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya.
dosaku. Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku. Engkaulah segalanya. Saat jatuh kau angkatku, saat haus kau penuhiku. Engkaulah segalanya. Mari kami mengundang kembali Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita persiapkan hati kita. Domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia Salam bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus, kami sedang memuji, memuliakan Engkau, menyembah Engkau. Tiba saatnya Engkau berfirman bagi kami, Tuhan. Pakai lidah bibir dan bambu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan seluruh jemaat duduk tenang, buka hati, terima firman Tuhan. Haleluya. Bagi semua yang sudah siap menerima firman Tuhan, katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Apa kabar hari ini? Haleluya. Puji Tuhan. Semua baik. Semua baik. Haleluya. Kita semua sudah menerima anugerah Tuhan yang luar biasa, berkat Tuhan yang luar biasa, dan kita pagi hari ini sudah masuk ke bulan April, ya, awal April, sehingga nanti ada perjamuan kudus, dan kita sudah siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Haleluya, puji Tuhan. Tema firman Tuhan pagi hari ini yaitu murah hati. Ya, mari kita baca di Lukas 6 ayat 36. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ya. Ini perintah. Ya. Hendaklah kamu murah hati. Ya. Harus kita murah hati. Sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kita harus membangun karakter ilahi dalam kehidupan kita. Karena ciri dari orang-orang yang dewasa rohani adalah sifatnya makin serupa dengan Kristus. Kita semua ini sudah dewasa rohani ya, bukan kanak-kanak lagi ya. Sehingga sifat kita ini makin hari makin serupa dengan Kristus. Kristus adalah pribadi yang punya murah hati. Sehingga kita harus hidup di dalam kemurahan.
Apa sih definisi daripada murah hati itu? Murah hati ialah suka memberi, mudah memberi, tidak pelit. Di sini tidak ada yang pelit ya, semua suka memberi. Suka memberi, gampang memberi. Di samping suka memberi itu gampang memberi. Melihat sesuatu yang perlu diberi itu kita segera ya bisa memberi gitu loh. Ya. Dan karena kita suka memberi dan tidak pelit itu jadi menjadikan kita penyayang, pengasih, suka menolong, baik hati. Ya, itu membentuk diri kita. Ya. Kita harus punya sifat seperti ini. Tidak usah orang minta, kita melihat keadaannya, kita gampang memberi. Ya. Ada yang kita sulit sekali memberi. Ya. Kita tadi sudah memberikan yang terbaik untuk gereja. Ya. Sehingga ada makanan di gereja ini. Sehingga ada keuangan cukup untuk operasional gereja ini. Ya. Kita sudah memberi. Ya. Kita sudah gampang memberi. Kita suka memberi. Ya. Tidak pelit. Ya. Kalau kita memang kadang-kadang diizinkan untuk tidak punya yang untuk diberikan itu tidak ada apa yang kita beri gitu loh ya. Tapi kita bukan hanya keuangan saja yang kita beri, kita bisa memberikan tenaga kita, gagasan kita, pikiran kita. Dan mengapa kita harus bermurah hati? Karena murah hati itu adalah sifat Allah. Allah itu sifatnya murah hati, sehingga kita sebagai anak-anaknya harus punya sifat murah hati juga gitu. Kita baca di Matius 5 ayat 45 sampai 48. Ini agak panjang kisahnya ya. Di Matius 5 ayat 45 sampai 48. Saya bacakan ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Matius 5 ayat 45. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. 46. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Amin. Allah itu menciptakan matahari ya. Itu semua orang, bukan untuk orang Kristen tok matahari itu ya. Bulan itu ya. Itu semua orang yang ada di bumi ini. Ya. Lalu nanti di 46 dikatakan, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Ya, gampang kalau kita mengasihi orang yang orang mengasihi kita, ya kita gampang untuk mengasihi dia. Ya. Tapi orang yang enggak kita suka atau dia suka menjahati kita, apakah kita bisa mengasihi dia? Apakah kita bisa bermurah hati kepada dia? Ya. Itu anak-anak Tuhan kita ini harus berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik kepada kita. Kalau orang berbuat baik kepada kita, kita balas berbuat baik, gampang ya. Tapi orang itu jua hati pol ya, kata buencek dong gitu ya. Apakah kita bisa berbaik hati dengan dia? Ya. Tuhan memang mengajarkan kita untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ya, ya kita sudah ampuni. Tapi kalau perbuatannya tetap, ya,
tidak berubah, apakah kita masih tetap bisa mengampuninya? Ya. Dan kita harus belajar berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik kepada kita. Ini rodok sulit ya, tapi harus kita lakukan. Ya, situan. Dan yang kedua yaitu murah hati adalah buah daripada Roh Kudus. Ya. Di Galatia 5 ayat 22, di situ ada buah-buah roh ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ya. Sampai ke penguasaan diri. Ya. Di sini ada kemurahan, salah satunya, buah roh. Ya. Kemurahan. Kita harus, kalau kita di dalam Roh Kudus, kita harus menghasilkan buah-buah roh itu. Salah satunya adalah kemurahan. Apakah kita bisa berbuat kemurahan itu? Ya. Saya waktu membangun gereja ini, saya akan perlu alat-alat listrik ini, lampu-lampu ini, lampu-lampu yang ada cerobongnya ini ya. Saya ke Surabaya, ke Jalan Jagalan, bersama Bu Gembala ya. Kita masuk ke toko itu, tokonya kecil tapi ramenya pol, ya. Sebelum buka sudah antri, karena dia jual partai dan dia harganya murah sehingga banyak instalatir listrik itu yang datang ke tokonya untuk beli di toko itu, ya. Lalu saya duduk di mejanya dia, kursi dekat mejanya dia, dan saya katakan, kok saya perlu ini ya, listrik, alat listrik semuanya saya butuh ini. Oh iya Pak. Waktu kita bincang-bincang, ada orang yang ya agak sudah umur gitu datang, dia menawarkan kue, ya, bakpao gitu. Ya, dia menawarkan bakpao. Ya, engkau yang ini katakan, ya beli 2. Berapa harganya? 1,15, 2 berarti 30. Ya. Dia buka keracinya, dia keluarkan uang 50 ribuan. Nih, kembali 20 ya Pak. Enggak usah, sudah, kembalinya ambil aja. Saya pikir, ya orang ini murah hati. Ya, murah hati. Enggak lama kemudian ada lagi datang ibu-ibu jual lagi bakcang. Ya, bakcang berapa? 1. 30 ribu. Ya beli 2, 60 ribu. Dia buka laci lagi, keluarkan uang 100 sen. Nih. Ya Pak, kembali. Waduh, kembalinya belum ada Pak. Saya ambil saja. Enggak usah kembali. Saya pikir orang ini sungguh murah hati ya. Ini kalau ini dia informasikan kepada semua penjual-penjual, semua penjual datang berantri ya. Sebentar ada jual bakpao, bakcang, gitu. Mungkin ini Bu Rima juga ikut antri ya Bu ya. Apa jual minuman ya? ya, tapi ini orang sungguh luar biasa ya. Karena dia bisa berbuat demikian karena dia diberkati Tuhan. Dia sudah merasakan berkat Tuhan itu luar biasa. Ya, sehingga tidak kekurangan sesuatu apapun. Ya, dia memberi ini tidak mengurangi dari kekayaannya dia, dan apa yang diterima oleh bapak dan ibu yang jual roti itu tidak juga membuat dia jadi kaya, gitu loh. Ya, sungguh luar biasa. Dan dengan itu sama Bugem ini tokonya diganti, bukan toko itu apa, toko Kalianyar apa itu diganti toko murah hati. Waktu saya ngomong sama Bugem, "Ma, aku perlu beli ini ke toko Jagalan itu." Oh itu, ya kamu pergi toko murah hati itu aja. Toko murah hati di mana? Kalau saya jalan cari di Jagalan toko murah hati nggak ada di situ toko murah hati itu ya. Jalan sepanjang jalan itu nggak ada toko murah hati. Ya itu karena perbuatan dia itu menjadikan kita juga lihat, oh Bapak ini sungguh murah hati ya. Gitu, nggak pernah menolak ya. Kalau dia orang datang kita lagi sibuk, Pak, Pak, ini ada Pak, kue Pak, tolong dibeli. Enggak. Repot. Gitu, ya toh. Kadang-kadang kita ucapkan itu ya. Itu saya pernah alami karena saya dulu pernah jadi sales ya. Sales keliling seluruh Jawa Timur ini. Sana sampai ke Banyuwangi, sampai Madiun, Madura, sampai ke Sumeneb sana. Ya. Begitu, kalau saya masuk ke toko,
Belum, masih baru nginjak satu langkah gini, engkaunya sudah katakan, presik kok, gak tuku sik, masih banyak barangnya. Waduh, ini belum orang masuk. Kan, wah gimana gitu loh ya, perasaan ini, ya opo gitu loh, kita jauh-jauh ke Surabaya ya, ditolak mentah-mentahan gini, ya wis tak apa-apa lah. Tapi ada yang baik hati, yaitu mempersilahkan kita masuk, gitu. Walaupun dia katakan enggak ngambil dulu kok, ini masih keadaan sepi. Oh ya, enggak apa-apa Pak. Yes. Tapi aku lihat-lihat, tok boleh ya. Nah, dia lihat-lihat tok boleh enggak apa-apa. Dia lihat contoh-contohnya ya, saya buka contoh-contoh ini. Ya, akhirnya dia terpikat ya. Dia akhirnya beli gitu. Katanya tadi tidak beli ya, tapi setelah saya buka-buka, contohnya dia akhirnya beli gitu. Oh ya wis, terima kasih kalau gitu ya toh. Nah, itu dengan pengalaman itu sekarang saya kalau di toko itu kalau setiap ada sales datang, jual kopi, jual permen, jual kue apa, seperti saya beli satu-satu saya beli. Enggak pernah saya tolak. Berapa, Mbak? 5.000 ya, wis beli 2 ya. Gitu loh. Enggak pernah saya tolak, karena kalau ditolak itu sakit jadi ini. Yo, gitu loh. Dia sudah jauh-jauh dari motor, dari mobil parkir di tempat toko saya, mobilnya ada turun bawa barang, terus kita tolak. Nah ini dia pertama, langsung dari mobilnya itu datang ke toko saya untuk jualan pertama ya. Nah ini katanya orang pelaris gitu ya. Ya wis pelaris di situ ku Joko ya. Jadi dia suka, jualan pertama itu dibeli gitu loh. Wah itu membuat dia semangat, jadi dia keliling seluruh dalam pasar itu merasa, wih semangat ya. Dia jadi menawarkan dagangannya itu lebih semangat gitu. Jangan kita, oh enggak beli Pak. Gitu. Nah itu, penolakan itu sangat menyakitkan gitu loh. Gitu. Kalau kita enggak beli itu ya yang bicara yang baik ya, baik gitu loh. Jangan ditolak mentah-mentahan begitu. Ya, haleluya. Karena saya pernah mengalami, jadi saya bisa berbuat begitu karena mengalami. Ya, kalau saudara sudah mengalami, menerima berkat Tuhan, mujizat Tuhan, sakitmu disembuhkan, keadaanmu dipulihkan, ya engkau pasti berubah, ya, menjadi murah hati seperti Kristus. Karena Kristus adalah murah hati. Amin. Ya. Dan tadi katakan bahwa murah hati adalah salah satu dari buah Roh Kudus ya. Karakter orang percaya yang telah dibaharui Roh Kudus. Kita dulu mungkin punya karakter yang jelek ya, enggak murah hati, enggak sukacita, enggak damai sejahtera, enggak sabar. Sehingga karakter itu diubah oleh Roh Kudus. Karena Allah itu luar biasa murah hatinya bagi kita. Kita ini orang yang berdosa, sebetulnya kita ini dihukum. Ya, bahkan dihukum mati. Ya. Tapi karena Allah itu murah hati, Dia membebaskan kita. Ya. Membebaskan kita dari segala hukuman, membebaskan kita dari segala dosa, mengampuni segala dosa-dosa kita. Ya. Bahkan Dia rela mati di atas kayu salib sewaktu kita masih berdosa. Ya. Kita baca di Roma 5 ayat 8. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ini luar biasa. Ya. Ketika kita masih berdosa, Dia sudah rela mati menebus dosa kita. Luar biasa. Ya. Sehingga kita harus ya menanggalkan segala dosa itu dan mengikut Yesus lebih lagi. Kita lanjut di Kolose 2 ayat 13. Kolose 2 ayat 13. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Dia mengampuni segala pelanggaran kita, dosa-dosa kita itu diampuninya. Ini luar biasa, kita harus meneladani Dia
mengampuni orang yang bersalah pada kita. Amin. Belajar, ayo kita belajar. Ya, saya sendiri belajar untuk mengampuni orang yang bersalah pada kita. Tidak mudah, karena dia sungguh sangat pernah menyakiti kita. Nggak mudah hal itu kita lepaskan begitu saja pengampunan. Ya. Tapi kita mau belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita lanjut 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Setelah kita diampuni, kita dibenarkan. Ya, dulu yang kita tidak benar, dibenarkan Kristus. Luar biasa. Kita lanjut di Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Loh, kita diadopsi menjadi anaknya. Sudah dosa diampuni, kita dibenarkan, diangkat lagi menjadi anaknya. Sungguh luar biasa itu. Ya, sungguh luar biasa yang kita terima dari Kristus. Karena itu kita wajib murah hati seperti dia. Haleluya, puji Tuhan. Ada contoh di sini, yaitu orang Samaria yang murah hati. Kita baca di Lukas 10 ayat 25 sampai 27. Ini kisahnya panjang ya, tapi kita tidak usah baca semua ya, kisahnya. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Di situ dikisahkan ada seorang yang Lukas 10 ayat 37. Orang Samaria yang murah hati, perikopnya ya. Pada suatu kali berdirinya seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, kata, "Guru, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ya, ini terus Yesus membuat perumpamaan ya di ayat 30. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Ya, ada orang yang tergeletak di jalan setengah mati. Ya. Dan kebetulan ada seorang imam yang turun ke jalan itu, ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu, ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ada seorang imam yang lewat, ini pendeta ya, pendeta besar kecil sama saja ya, pendeta ya, lewat dan tidak menolongnya, dia justru lewat muter ya jalan yang seberang sana, seolah-olah dia tidak melihatnya. Juga ada orang Lewi yang jalan juga lewat di seberang, ya, menghindari orang yang sedang menderita ini. Dan datanglah orang Samaria. Orang Samaria ini tidak bisa bergaul baik dengan orang Israel, ya, dengan berbaik dengan orang, sehingga ya hubungan mereka tidak baik sebetulnya gitu. Tapi orang Samaria ini tergerak hatinya karena melihat orang yang jatuh ini tergeletak dan setengah mati ya, karena dipukul nanti oleh penyamun itu, sehingga dia menolongnya. Tergerak hatinya, dia punya murah hati, tergerak hatinya untuk menolongnya. Dia angkat, dia beri minum, dia beri minyak, dan dia
diangkat ke keledainya dan dibawa ke sebuah penginapan. Dan dia katakan pada pemilik penginapan, tolong rawat orang ini dan saya beri uang untuk biaya perawatan orang ini. Tolong dia dikasih makan, dia dirawat lukanya sampai sembuh. Bukan hanya itu saja, dia katakan nanti kalau aku pulang dari perjalanan, aku kesini lagi, nanti kalau kurang biaya perawatannya saya tambahi. Luar biasa. Ya. Bukan sanak famili, bukan saudara, bukan siapa-siapa. Bahkan hubungan kedua bangsa ini beda. Nggak bisa bergaul dengan akrab. Tapi dia justru mau menolong. Ya. Justru yang orang-orang kita sendiri nggak mau nolong. Ya. Tapi justru orang lain yang tergerak hatinya untuk menolongnya. Karena apa? Karena orang Samaria ini punya karakter murah hati dia. Nggak peduli siapapun dia. Ya. Nggak peduli itu orang Samaria, orang Ibrani. Dia tolong. Dia sifatnya mau menolong. Jadi itu ya, gampang memberi. Ya, gampang memberi pertolongan pada orang. Ya. Itu sudah menjadi sifatnya. Dan dia mau menolong sehingga orang ini tertolong. Dan diselamatkan sehingga dia bisa pulih kesehatannya. Ya. Kita baca lagi di 1 Yohanes 3 ayat 17-18. 1 Yohanes 3 ayat 17. Satu Yohanes 3 ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan di dalam kebenaran. Ini firman Tuhan yang mengingatkan kita harus bisa menolong seseorang, ya. Bukan cuma anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah. Ya, ini apa itu istilahnya bahasa Prancisnya itu ngedowos, ya. Ngomong tok, ngomong doang, tapi tidak berbuat. Ya. Bahkan menyuruh orang, iku lho tolong ono. Dia sendiri tidak mau nolong tapi menyuruh orang, iku lho menderita tolong ono. Nggak usah nyuruh orang, kita sendiri mau menolong enggak gitu loh. Ya. Ya, ini baik sekali. Nanti ini tanggal 5 besok lusa ini saya diundang oleh kakak saya, dia ulang tahun. Ya. Ulang tahunnya gampang ilingannya. Nah, bulan 4 tanggal 5 itu adalah apa? Jingbing, ya. Jingbing bagi orang Chinese itu, ya. Kita biasanya ke kuburan, ya, untuk nyekar. Tapi bagi orang-orang percaya nggak perlu pas harinya tanggal 5 bulan April itu ke kuburan untuk bersih-bersih kuburan, ya. Tapi anytime, segala waktu kita bisa ke sana. Ya. Saya biasanya kalau ke makam mertua, papa, mama, dan anak saya, biasanya saya tepatkan hari meninggalnya anak saya, yaitu tanggal 1 bulan 5, ya. Jadi setelahnya baru saya ke sana. Dan saya diundang makan-makan, all you can eat, makan sepuasnya. Oh, baik kalau makan-makan paling senang. Tapi masalahnya mulai kemarin kita sudah masuk puasa Daniel. Nah, ini beratnya. Apa yang kita makan di situ? Kita pakai makan sayur-sayur tok, ya. Nggak boleh makan daging-daging ini. Padahal all you can itu kan kita semua makan enak-enak, ya. Tapi kita kalau makan ke all you can itu, kalau kita nggak ngejak kaum youth ini rugi kita.
Kalau kita harus ke makan all you can eat, itu kita masih ngajak anak-anak kaum muda ini. Kita 2 orang ngajak anak muda 10 orang. Serbu, gitu. Kita mereka yang makannya banyak, kita paling makan sedikit, rugi kita. Ya, tapi biar anak-anak kaum muda ini yang makan banyak-banyak ini, ayo sikat semua. Ya gitu. Jadi ya diundang ya terima kasih. Tapi saya pikir saya ngadu apa ya kakak saya ini ya. Saya ngadu apa? Oh iya, saya paling senang ngadu itu saya kado herbal aja gitu. Biar dia sehat ya. Dia mengalami kemunduran ya setelah dia pensiun itu tidak aktif lagi di dalam pekerjaan, dia mengalami kemunduran. Dia diprediksi mengalami demensia. Ya, demensia itu apa? Gejalanya pikun. Ya, pikun. Itu kalau biarkan terus bahaya demensia itu. Bisa pergi, tidak bisa pulang. Karena tidak tahu rumahnya di mana, dia lupa dia. Lupa. Bahkan buka handphone itu tidak terbaca hurufnya. Angka-angkanya ini tidak terbaca. Gitu. Ada teman saya itu yang istrinya juga demensia itu wah parah, akhirnya meninggal. Dia tinggal di apartemen ya, di drop sama suaminya, pergi bersama suaminya parkir, kamu turun nasi itu. Dia turun, suaminya parkir kan, cari parkiran itu. Dia turun, setelah itu suaminya ke kamarnya, tidak menemui istrinya di situ. Loh, di istriku. Itu dia belara, hilang. Itu. Terus dia segera panggil anaknya, cari mamamu hilang. Jadi dia tidak tahu, apalagi di apartemen kan sama semua, pintunya sama semua, ya toh. Jadi si mana ini? Loh, ya kan saya itu tegar orang, di pintu mengono ono abang na bauder saya apa. Jadi dia lihat warna mungkin masih bisa ya. Nah ini kamarku kan gitu. Kalau dia cuma lihat kamarnya 314, 321 loh, ini saya mana kamarnya? Ya lupa bisa, saya tidak ingat apa sama sekali. Bahaya demensia ini kalau dibiarkan ya. Demensia itu adalah karena otak kita menyusut. Ya, menyusut sampai 1 senti. Bahkan bisa lebih. Ya, karena penuaan. Ya, karena itu ayo tiap hari ini bacalah firman ya untuk melatih otak kita, penglihatan otak kita supaya ada pencerahan. Ini otak ini enggak diam tok. Nah, diam itu mengkeret loh. Bahaya loh. Demensia loh. Ya, gitu. Jadi, oh ya, saya lebih baik ngadu dia herbal aja. Saya belikan Nuskin, saya telepon, ya, aku butuh ini, ya, R2, Wispen sama Omega 3. Ya wis. Berapa harganya nanti tak transfer. Ya sudah, lumayan. Harganya lumayan mahal ya. Pak Yu ini sudah menikmati mana ya? Nuskin ya. Sehat ya Pak Yu ya. Luar biasa. Nuskin ini memang bermanfaat. Saya dulu tidak percaya Nuskin ini. Saya sudah tahu lama, tapi saya tidak percaya karena harganya selangit, memang. Harganya mahal. Ya. Saya kayaknya nggak mampu beli ya, gitu loh. Tapi sangat butuh. Setelah saya melihat teman saya, kamu kok jadi sehat yo? Sekarang di suatu reuni, kamu kok jadi sehat? Iya, aku minum ini, Pak, herbal. Oh iya, ya coba aku minta brosur-brosurnya coba. Oh iya nanti aku sama temanku ke rumahmu untuk menginformasikan tentang herbal ini. Oh iya boleh. Akhirnya saya jadi mengkonsumsi herbal ini juga. Itu luar biasa, pas timingnya juga pas. Sebelum COVID saya sudah minum herbal itu. Jadi COVID melanda, saya tetap sehat. Menter, tidak akan terlalu ada COVID karena saya sudah dijamoni gitu ya. Ya, jadi orang Jawa ini perlu, jamu itu perlu ya tuh. Jadi makanya di jalan-jalan itu banyak jamu yang udek-udekan itu ya. Ya, kita dijamuin terus ya jadi sehat. Itu. Jadi ya kita jangan lihat harganya yang mahal tapi manfaatnya daripada herbal itu. Jadi saya kado kakak saya, ya wis tak kado herbal, saya belum ngomong sama dia nanti. Kalau itu saja dia tak kasih itu, tak kasih juga brosur-brosurnya, dia orang yang kritis ya juga teliti ya tentang sesuatu hal ya. Jadi saya perlu kasih brosur-brosurnya juga bisa dibaca sama dia.
bermanfaatnya sampai di mana dan untuk apa ini, untuk meningkatkan apa begitu ya. Jadi dia mau minum gitu loh. Nanti katakan kalau kamu enggak mau minum ya kembalikan saya, ini harganya lumayan ini gitu loh. Ya jadi saya daripada ngadu yang nggak bermanfaat ya lebih baik saya ngadu yang sesuatu yang bermanfaat. Ya saya mau praktek murah hati, suatu praktek murah hati. Sebelum saya kemarin belajar murah hati, oh ya dibanding kita harus murah hati ya gitu loh. Kita harus murah hati. Jadi ya sehingga saya berikan itu aja bagi dia. Dan ada lagi hal yang murah hati yang sehari-hari biasa kita lakukan, bisa kita lakukan, bisa kita tidak mau melakukannya juga. Ya, di bawah itu kan ada kantin tirsa. Ya, kantin tirsa itu tiap hari ada, kalau ada orang yang belanja, gitu, dia bawanya uang 50 ribuan, 100 ribuan. Jadi kembaliannya itu kan butuh uang kecil. Dan setiap hari itu saya menyediakan uang kecil untuk kantin tirsa. Loh, apa perlunya saya menyediakan uang kecil itu? Ya, apa keuntungan saya memberikan menyediakan uang kecil di kantin tirsa itu? Gitu loh. Tapi saya terbeban gitu, terbeban dan mau ya ini berbuat murah hati ya. Saya bela nih telepon petugas pasar itu, porong itu, Pak, punya uang receh, ayo aku tukar. Gitu. Ya dia ada Pak, sudah ditukari orang. Ya besok dia bawakan uang recehan itu. Kalau dari pasar itu uang recehannya itu campur, ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang sobek, ada yang waduh sudah cuil barang ya itu. Nah itu perlu saya pilah-pilah dulu. Yang jelek saya sendirikan, nanti ini buat saya bayar karcis, saya kembalikan kepada pasar. Tiap hari kan saya harus bayar karcis pasar. Gitu. Dan yang baik-baik saya sendirikan, saya kumpulkan untuk saya berikan pada kantin desa untuk pengembalian orang-orang yang belanja gitu. Terus gimana itu ada orang tuh angel ya. Kadang-kadang saya sampai tukar ke tukang parkir di depan BCA itu. Pak, tukar 2.000 yo, kena aku kabeh. Nanti yo, iya Pak. Ya, tukang parkir itu semua baik pada saya. Saya kalau parkir tidak pernah bayar. Tapi nanti ini hari raya, saya kasih persen semua. Petugasnya ada 6 atau 7 orang ya. Gitu. Tapi saya tiap hari kalau parkir gratis ya. Karena saya sebagai RT ya. Jadi nggak bayar. Saya cuma dadok gini. Terima kasih yo, suwun yo. Tapi nanti kalau hari raya ini saya harus sediakan amplop untuk mereka. Ya itulah, jadi kok bela nih gitu loh. Saya kok bela nih sih. Buat apa sih gitu loh. Tapi ya itu karena hati ini tergerak, ada tindakan murah hati tadi itu gitu loh. Sampai saya katakan, Tuhan kok angel ya, duit kecilin di apa ya. Terus suatu hari itu ada pelanggan saya itu bawa uang kecil di 1 kresek gitu. Dia mau beli gelang, bawa uang 1 kresek. Pak, ini receh loh Pak. Oh gak apa-apa. Gawon kene kuwabe recehan gak apa-apa. Tak ijoli masih kita sampai gak tuku emas tak ijoli. Dia bawa uang itu 2.000-an. Berapa ya? 4 juta. 2.000-an tok itu 4 juta. Suruh pegawai saya hitung ya rada kesel ngitungnya. Ya, terus karena ini uang kebanyakan ya 2.000-an tok 4 juta ini akhirnya saya bawa ke Indomaret, saya bawa ke Alfamaret, saya tukarkan mereka. Mereka kesenangan tukar uang kecil. Oh iya Pak, mau tukar uang kecil ya? Oh mau Pak. Gitu. Saya tukarkan mereka 2 juta sudah habis. Yang karena di kantin tidak seberapa butuh yang 2.000-an ya. Butuh yang 5.000-an dan 10.000-an. Oh ya wis. Terus beberapa hari kemudian datang lagi bapak ini. Bawa uang kecil lagi. Ya. Sebetulnya anaknya itu kepingin beli cincin di toko lain. Tapi papanya ngomong, enggak, ayo beli di toko omai. Karena dia sungkan bayar uang kecil ini ke toko lain gitu loh. Kalau sama saya sudah kenal, sudah mulai mertuanya dulu sudah langganan saya. Dia sudah kenal dan dia berani bayar dengan uang kecil itu. Bayar lagi uang kecil 5.000-an. Waduh, 1 gepok ini sampai sekarang masih ada di lemari saya. Ya.
Jadi total itu ada 10 juta lebih dia belanja, itu pakai uang kecil semua, 2 ribuan, 5 ribuan, 10 ribuan. Waduh, puji Tuhan, ya, ini bisa untuk stok berapa bulan ini. Itu loh. Dan saya tidak tukarkan uang itu ke uang besar. Ya, kalau saya mau tukarkan, saya ke 2 toko itu lagi, saya tukarkan, jadilah uang besar semua. Gitu. Tapi saya simpen lah, saya nanti buat cadangan kantin Tirsa supaya saya tidak tukar-tukar lagi uang kecil. Ya, ya itu perbuatan yang remeh sebetulnya. Ya. Tapi itu kita mau melatih, kita bermurah hati, kita mau peduli, kita mau care, ya. Jadi apa yang kita perbuat itu bisa menunjukkan murah hati. Puji Tuhan, haleluya. Ya. Ayat berikutnya yaitu di Amsal 11 ayat 24 25. Amsal 11 ayat 24 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Ada yang menyebarkan harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa yang banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa yang memberi namun siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Ini luar biasa, ya. Kadang-kadang kita ini mau memberi itu kok eman yo. Kok eman. Ya saya kalau nuruti eman ya saya tidak memberi hadiah pada kakak saya ya. Banyak ini uangnya. Eman yo. Kayak apa yo? Gitu loh. Jadi tidak jadi memberi karena eman, menghemat gitu ya. Di sini dikatakan ada yang menyebarkan harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ya, ini firman memangnya. Ini kenyataan ya. Ini umpama ini loh, kamar mandi ya, kamar mandi yang ada kamar mandi zaman kuno itu ada pelampungnya. Kamar mandi kerannya diberi pelampung karena banyak anak-anaknya. Karena mereka sering lupa kalau nyalakan air sampai banjir-banjir meluber ditinggal pergi. Jadi air ini terus mengalir terus. Yang menghabiskan listrik, menghabiskan air. Jadi dikasih pelampung gitu. Dan ini pelampung ini kan menghentikan air yang ngerojok ini tadi, ya. Jadi kalau air ini tidak diceduk, keran ini tidak mengalirkan air. Jadi kalau engkau diberkati Tuhan dan berkatmu itu tidak dibagikan kepada orang yang memerlukannya, berkat itu enggak turun lagi. Jadi kalau engkau memberi, maka engkau diberi. Ya, gampang. Perumpamannya gampang sekali ya toh. Jadi begitu air itu engkau ceduk satu cebok, dia mengisi lagi. Ya itu. Ya. Ayo kita mau belajar ya. Saya juga belajar ya bermurah hati. Bagaimana ya kita bisa bermurah hati. Ayat terakhir yaitu di 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Ya. Murah hati ini adalah salah satu dari kasih. Ya, kalau kita mempunyai kasih, kita bisa mempunyai murah hati. Ya. Kita tidak cemburu, tidak memegahkan diri sendiri dan tidak sombong. Ya. Orang yang sombong tidak gampang untuk memberi, tidak gampang untuk berbuat murah hati. Ya. Orang yang murah hati baru bisa dia tidak sombong, dia tidak memegahkan dirinya. Ya. Orang yang kaya itu justru kadang-kadang lebih pelit daripada kita orang-orang yang sederhana. Ya. Ada teman saya itu yang membangunkan rumahnya orang kaya. Tapi setelah tahapan selesainya, bahkan sampai selesai, itu tidak dibayar lunas masihan. Padahal dia punya uang, tapi dia menahan uangnya itu untuk tidak dibayarkan kepada pemborong bangunan rumahnya. Ya.
Dia menahan berkat daripada orang lain. Saudara, dia bisa memberi dengan sukacita. Ya itu. Ya, ayo kita akhiri, kita belajar dari firman Tuhan ini, itu kita berlaku murah hati. Ya, di hadapan kita ada roti dan anggur yang kita mau jamuan kudus. Haleluya. Saya perpanjang firman Tuhan, mari kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Tolong petugas dipersiapkan, dan saya undang para WL singer. Saya undang petugas perjamuan. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Tuhan. Tuhan Yesus, di hadapan kami ada roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau mengurapinya, Engkau memberkatinya. Yang sebentar lagi akan kami bagikan kepada seluruh jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan sebelum itu, Engkau jamah kami para pelayan perjamuan. Engkau suci kuduskan kami, layakkan kami untuk melayani perjamuan ini ya Tuhan. Dan Kau juga jamah semua jemaat-Mu yang hadir di gereja-Mu pagi hari ini. Suci kuduskan, layakkan anak-anak-Mu untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Sehingga apa yang kami terima menjadi berkat bagi kami dan bukan menjadi kutuk bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Mari angkat roti dengan tangan kananmu tinggi di atas kepala. Pada malam perjamuan, Yesus sedang makan bersama murid-muridnya. Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-pecahkannya, dan memberikan kepada muridnya serta berkata, ambillah, makanlah,
inilah tubuhku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya, dalam nama Yesus kita makan. Mari angkat cawan dengan tangan kananmu tinggi di atas kepala. Setelah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, memberikan kepada murid-muridnya serta berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kami mengucap syukur merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya, dalam nama Yesus kita minum. Haleluya, Tuhan. Mari angkat kedua tangan, tegakkan kepala, pandang Yesus. Sembah-sembahlah Dia. Sembah-sembahlah Dia. Yang sudah rela mati di atas kayu salib. Dia mati selagi kami masih berdosa. Tuhan, Tuhan ampuni kami, Tuhan. Terima kasih kalau Kau sudah mengampuni kami, Kau sudah membebaskan kami dari segala hukuman. Yesus, haleluya, puji Tuhan. Kau baik, Kau sungguh Allah, Kau yang sungguh sangat baik. Haleluya, haleluya. Kau layak disembah, Kau layak disembah, Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, di mana Engkau sudah rela mati di atas kayu salib untuk pengampunan dosa kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan Yesus, yang mengajarkan kepada kami, agar kami bisa melakukan kemurahan, agar kami bisa murah hati Tuhan, karena Engkau murah hati. Kau sudah memberikan yang terbaik untuk kami. Kau begitu murah hati. Kau sudah mengampuni segala kesalahan kami, dosa kami. Bahkan Kau mengangkat kami, mengadopsi kami sebagai anak-Mu. Luar biasa Tuhan perbuatan Kau. Engkau sungguh murah hati. Kami mau meneladani Kau. Kami juga mau bermurah hati kepada orang-orang sekitar kami. Kami mau berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik kepada kita. Tuhan, Tuhan, Yesus, Kau pimpin kami, bimbing kami. Agar kami dapat melakukannya Tuhan.
Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan iman yang kuat bagi kami. Untuk kami dapat melakukan murah hati di dalam kehidupan kami. Sehingga Kau lebih lagi bermurah hati pada kami. Terima kasih Yesus, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau berikan yang terbaik untuk Kau. Karena Kau sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Kau sudah cukupkan segala kebutuhan kami. Kau sudah sembuhkan segala sakit penyakit kami. Kau sudah pulihkan kami. Kau sudah berikan keluarga yang baik bagi kami. Kau sudah mengizinkan kami beribadah di gereja-Mu ini. Sungguh kasih-Mu mengajarkan kita luar biasa. Agar kami bisa berbuat murah hati. Thank you Lord Jesus. God is good all the time. Thank you Lord. Terima kasih Yesus atas firman-Mu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Mari saudaraku, angkat kedua tanganmu. Tengah-tengah kepala. Pandang Yesus. Temukan senyumnya luar biasa bagi engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Kudus. Berkat kasih, sukacita, damai sejahtera. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.